Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Farsmawati Faisal dari kelas 11A ingin mempresentasikan materi ilmu resep. Berikut videonya. Materi pertama yaitu larutan, di mana larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Zat pelarut disebut solvent dan zat yang terlarut disebut solut. Selanjutnya yaitu jenis larutan. Ada beberapa jenis larutan. Yang pertama, larutan encer. Larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Yang kedua yaitu larutan. Larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Yang ketiga yaitu larutan jenuh. Larutan yang mengandung sejumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Yang terakhir yaitu larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, polaritas. Kelarutan suatu zat memenuhi aturan like dissolve like. Artinya, solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Solut yang nonpolar akan larut pada solvent yang nonpolar. Contohnya seperti alkaloid basa larut dalam kloroform. Yang kedua yaitu kosolvent. Kosolvent adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Contohnya luminal tidak larut dalam air tetapi larut dalam campuran air gliserin. Selanjutnya yaitu kelarutan. Kelarutan dibagi menjadi dua, larut dalam air dan tidak larut dalam air. Larut dalam air, semua garam klorida kecuali AgCl, PbCl2, Hg2Cl2, dan semua garam nitrat larut kecuali nitrabase seperti bismut subnitras. Dan semua garam sulfat larut kecuali BaSO4, PbSO4, CaSO4. Dan selanjutnya tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3, NH4CO3. Dan semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, NH4OH, BaO, dan semua garam fosfat tidak larut kecuali K3PO4, Na3PO4, dan NH4PO4. Selanjutnya yaitu temperatur. Temperatur zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan dan bersifat endotermen. Karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Zat larut tambah pelarut tambah panas sama dengan larutan. Zat larut tambah pelarut sama dengan larutan tambah panas. Contohnya K2SO4, KOH, CaH, PO4, dan minyak atsiri dan gas-gas yang larut. Selanjutnya yaitu salting out. Salting out, peristiwa adanya zat larut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibandingkan zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuk endapan karena adanya reaksi kimia. Contohnya kelarutan minyak atsiri dalam air. Contohnya yaitu kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl. Karena NaCl dalam air lebih besar dibandingkan kelarutan minyak atsiri dalam air, maka minyak atsiri akan memisah dengan air. Yang selanjutnya yaitu salting in. Bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan menambahkan suatu garam dalam larutannya. Contohnya yaitu riboflavin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamidum karena terjadinya penggaraman riboflavin tambah basa NH4.
Dan selanjutnya yaitu pembentukan kompleks. Interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Contoh, iodium larut dalam Ki atau Na jenuh. Yang selanjutnya yaitu sediaan larutan. Ada beberapa sediaan larutan. Yang pertama, obat minum atau petiones. Sediaan yang dibuat untuk pemberian oral mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna larut dalam air atau membentuk emulsi atau suspensi. Yang selanjutnya yaitu elixir. Sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan seperti pemanis, pengawet, pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Selanjutnya yaitu sirup. Sirup dibagi menjadi 3, ada sirup simpel, ada sirup obat, dan sirup pewangi. Sirup simpel mengandung 65% gula dalam larutan nipagin 0,25% bobot per volume. Yang kedua yaitu sirup obat, mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tambahan zat yang digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga yaitu sirup pewangi, tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lainnya. Penambahan sirup ini ditunjukkan untuk menutup rasa atau obat yang tidak enak. Selanjutnya yaitu netralisasi. Netralisasi obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai atau larutan bersifat netral. Contohnya soltin citratis magnesium. Selanjutnya yaitu good day atau drop atau obat tetes. Sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang dihasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebut dalam Farmakope Indonesia. Yang selanjutnya yaitu saturatio. Obat minum yang dibuat dengan merealisasikan asam dan basa tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Pembuatannya yaitu komponen basal dilarutkan dalam 2/3 bagian air tersedia. Misalnya NHCO3 digerus tuang kemudian masuk ke botol. Yang kedua yaitu komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. Yang terakhir, cara pembuatan terakhir yaitu 2/3 bagian asam masuk basa, gas dibuang seluruhnya. Sisa asam dituangkan hati-hati di tepi botol. Segera tutup dengan spaghetti knob sehingga gas yang terjadi tertahan. Selanjutnya yaitu protein effervescent. Pembuatannya langkah pertama dan langkah 2 sama dengan saturation yang tadi. Dan langkah ketiga atau langkah yang terakhir yaitu seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam basa dengan hati-hati. Segera tutup dengan spaghetti knob. Gas CO2 umumnya digunakan untuk pengobatan, menjaga stabilitas obat, dan kadang-kadang dimaksudkan untuk penyegaran rasa minum. Hal yang harus diperhatikan untuk sediaan saturation dan protein effervescent adalah yang pertama yaitu diberikan dalam botol yang kuat, berisi kira-kira 9/10 bagian dan tertutup kedap dengan gabus atau karet yang rapat. Yang kedua yaitu tidak boleh mengandung bahan obat yang sukar larut karena tidak boleh dikocok. Pengocokan menyebabkan botol pecah karena botol berisi gas adalah jumlah besar. Selanjutnya yaitu materi larutan topikal. Yang pertama yaitu collyrium. Sediaan berupa larutan steril jenis bebas zara asing
asing isotonis digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapur dan zat pengawet. Pada etiket harus tertekan masa penggunaan setelah ditutup dibuka dan obat cuci mata. Kolirium yang tidak mengandung zat pengawet hanya boleh digunakan lama 2 jam setelah botol dibuka tutupnya. Yang mengandung pengawet dapat digunakan paling lama 7 hari setelah botol dibuka tutupnya. Yang selanjutnya yaitu Gode Oberheimisch, yaitu obat tetes mata. Larutan steril bebas partikel asing merupakan sediaan yang dibuat atau dikemas sedemikian rupa hingga sesuai dengan yang digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi partikel halus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Nilai isotonisitas idealnya sama dengan nilai isotonis larutan NaCl 0,9% bobot per volume. Selanjutnya yaitu pengawetan. Wadah larutan mata harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada pemakaian pertama. Larutan harus mengandung zat atau campuran zat yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan bakteri yang mungkin masuk pada waktu wadah dibuka pada saat digunakan. Pengawet yang dianjurkan yaitu nipagin dan niposol, merkulinitra, tikronosol, benzalkonium laurit, klorbutanol, fenyletil alkohol. Selanjutnya yaitu pendaparan. Pendaparan larutan obat tetes mata adalah untuk mencegah kenaikan pH yang disebabkan oleh pelapisan lambat ion hidroksil oleh wadah kaca. Hal tersebut dapat mengganggu kelarutan dan stabilitas obat. Selain itu dapat juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas obat tertentu, misalnya garam-garam alkaloid. Air mata normalnya memiliki pH 7,4. Secara ideal, obat tetes mata memiliki pH seperti air mata. Tetapi karena beberapa bahan obat tidak stabil pada pH tertentu, maka sebaiknya obat tetes mata supaya tidak terlalu merangsang mata. Yaitu pengental ditambahkan untuk meningkatkan kekentalan sehingga obat lebih lama kontak dengan jaringan. Larutan obat mata yang dikentalkan harus bebas dari partikel yang dapat terlihat, contohnya seperti metil selulosa, hidroksipropil silulosa, dan polivinis alkohol. Cara pembuatan obat tetes mata. Obat yang pertama yaitu obat dilarutkan ke dalam salah satu zat pembawa yang mengandung salah satu zat pengawet. Dijernihkan dengan cara penyaringan, masukkan ke dalam wadah, tutup wadah dan sterilkan menggunakan autoclave pada suhu 115-116 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua yaitu obat dilarutkan dalam cairan pembawa berliar yang mengandung salah satu zat pengawet dan sterilkan menggunakan bakteri filter. Masukkan ke dalam wadah secara
teknik aseptis dan tutup rapat. Yang ketiga yaitu obat dilarutkan ke dalam cairan pembawa berair yang mengandung salah satu zat pengawet, dijernihkan dengan cara penyaringan. Masukkan ke dalam wadah tutup rapat dan sterilkan dengan menambahkan bakterisid. Dipanaskan pada suhu 98 sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya yaitu gargarisme atau gagle. Gargarisme atau obat kumur mulut adalah sediaan berupa larutan umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan. Yang selanjutnya yaitu litus oris. Oles bibir adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan ke dalam mulut. Contohnya larutan 10% boraks dalam gliserin. Selanjutnya yaitu goutte oris, tetes mulut. Obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan terlebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumur, tidak untuk ditelan. Contohnya albotil. Selanjutnya yaitu goutte nasalis. Tetes hidung atau tetes hidung adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan di dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi, pendampar, dan pengawet, misal minyak lemak atau minyak imiter. Boleh digunakan sebagai cairan pembawa. Selanjutnya yaitu tetes telinga atau goutte auricularis. Adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga telinga, kecuali dinyatakan lain. Sebagai cairan pembawa digunakan air, tetapi pelarut gliserin, propylglycol, etanol, etilenglikol, dan minyak lemak nabati. Dengan demikian, tetes telinga diharapkan mempunyai kekentalan yang cukup sehingga mudah menempel. Contohnya Mimol tetes telinga, Vital tetes telinga. Selanjutnya yaitu inhalationes atau sediaan yang dimaksudkan untuk disedot di hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Tetesan butiran kabut harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai bronchioli. Inhalasi merupakan larutan dalam air atau gas. Penandaan pada etika ditulis harus dikocok terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu lavement atau klisma atau enema. Cairan yang memakainya per rektal atau kolon. Ditunjukkan pemakaian keras adalah untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat atau sistemik. Yang kedua yaitu untuk membersihkan atau penolong pada sembelit atau pembersihan fase sebelum operasi dengan syarat tidak boleh mengandung zat lendir. Yang ketiga yaitu berfungsi sebagai karminatif, emolien, diagnostis, sedatif, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu Doghey adalah larutan dalam air yang dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan satu alat. Dapat digunakan untuk pengobatan maupun untuk membersihkan, karena larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Untuk memudahkan penggunaannya, kebaikan Doghey ini dibuat dalam bentuk kering atau padat, serbuk atau tablet, yang
yang kalau hendak digunakan larutan dalam sejumlah air tertentu dan dapat juga diberikan larutan kental yang nantinya diencerkan seperlunya. Contohnya yaitu betadine vagina Doclic dikemas beserta aplikatornya. Selanjutnya yaitu obat kompres. Cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Contohnya yaitu sol rivalnol campuran berwater rivalnol. Konsep selanjutnya yaitu materi konsep awal. Jenis sendok yang digunakan ada 3 jenis. Yang pertama yaitu Cochlear atau dengan simbol C yang sama dengan 15 ml sendok makan. Yang kedua yaitu Cochlear T atau dengan simbol CTH yang sama dengan 5 ml sendok teh. Yang terakhir yaitu Cochlear Pulvis atau Pulveras dengan simbol CP yang sama dengan 8 ml sendok bubur. Contoh resepnya yaitu larutan KI 2% 100 ml, satu kali pakainya KI yaitu 2 gram dan seharinya 6 gram. Buat dan campurlah obat dalam sebanyak 3 kali dalam satu hari dengan sendok makan. C. Jangan lupa C itu simbolnya Cochlear atau sendok makan. Yang pertama-tama kita harus menghitung perhitungan bahannya terlebih dahulu. Kalium iodida 2/100 kali 100 sama dengan 2 gram. Yang kedua yaitu ditambahkan dengan Aquades hingga 100 ml. Setelah menghitung bahan, kita hitung dosis. Jika dalam resep terdapat obat yang ada DM-nya, maka kita wajib menghitung dosisnya. Tapi jika dalam resep tidak ada obat dalam resep tidak ada DM-nya, maka tidak usah kita cari perhitungan dosisnya. Karena ini kalium iodida mempunyai DM, maka kita harus menghitung dosisnya. Untuk umur 10 tahun, satu kali pakainya N, kita menggunakan rumus Dilling, di mana N per 20 dikali DM. N per 20 dikali DM, N itu umur, jadi 10 per 20 kali DM-nya 2 gram dikali 2 gram sama dengan 1 gram. Kita sudah dapat satu kali pakainya. Sekarang kita cari untuk sehari dengan rumus Dilling juga. N per 20 kali DM 10 kali 20 10 per 20 kali 6 gram sama dengan 3 gram. Setelah mendapatkan perhitungan dosis dan bahannya, kita menghitung berdasarkan resep. Yang pertama itu kita hitung satu kali pakainya. Satu kali pakai dengan rumus volume sendok per volume obat dikali kandungan obat. Volume sendok karena kita menggunakan C yaitu sendok makan, berarti 15 ml per 100 ml dikali 2 gram kandungan obat yang tadi kita hitung, sama dengan 0,3 gram lebih kecil dari 1 gram. Untuk menghitung persennya yaitu 0,3 per 1 kali 100%, sama dengan 30% lebih kecil dari 100%. Oke, kita sudah dapat satu kali pakainya. Sekarang kita cari untuk sehari. 3 di mana diambil dari resep yang 3 sekali. 3 kali 0,3 gram sama dengan 0,9 gram. 0,9 gram lebih kecil dari 3 gram.
Jadi kita bisa hitung persennya, yaitu 0,9 per 3 kali 100% sama dengan 30%. 30% lebih kecil atau lebih besar dari 100%? Ya pasti lebih kecil dari 100%. Maka 30% lebih kecil dari 100%. Itulah cara menghitung resep yang tadi. Sekarang kita masuk di perhitungan pengeceran etanol. Yang pertama yaitu contoh dalam kita menggunakan alkohol 70% sama dengan 500 ml. Tetapi di dalam lab atau di dalam laboratorium tidak ada etanol yang 70%, hanya ada etanol 95%. Maka dari itu kita harus melakukan pengenceran dengan rumus F1 dikali K1 sama dengan F2 dikali K2, di mana F1 yaitu volume awal, F2 volume akhir, dan K1 itu konsentrasi awal, K2 konsentrasi akhir. Maka kita kasih masuk F1 yang tidak ada volume awal dikali K1, K1-nya itu alkohol 95. Jadi sama dengan F2 itu yang 500 ml. 500 ml dikali alkohol yang dibutuhkan 70%. Jadi F1 dikali 96 sama dengan 35.000. F1 sama dengan 35.000 bagi 95 sama dengan 364,6 mili. Jadi ketika di dalam laboratorium tidak terdapat alkohol 70%, hanya ada 96%, maka kita mengambil untuk menyetarakan sama dengan 70%, maka kita ambil sebanyak 364,6 mili. Etanol 95% sama dengan 70% yang 500 mili. Selanjutnya yaitu cara menghitung bahan CCO. Di sini ada contoh resep yang dimana dalam resep itu difentidomin HCl 12,5 mg, atenolong 750 ml, sirup simplex 1,75%, dan zat tambahan yang cocok secukupnya, dan aquades 5 ml. Buat dan campurlah elixir sebanyak 100 ml. Elixir 100 ml tiga kali sehari dengan CTH. Yang pertama itu sama dengan resep sebelumnya, yaitu kita harus menghitung perhitungan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu difentidomin HCl 100 ml per 5 ml dikali 12,5 mg sama dengan 250 mg. Haidhonium yaitu 100 ml per 5 ml dikali 750 ml sama dengan 15 ml. Yang selanjutnya yaitu obat sirup simplex 100 ml per 5 ml dikali 1,75 ml sama dengan 35 ml. Selanjutnya yaitu zat tambahan secukupnya, aquades 100 ml per 5 ml dikali AD 5 ml sebanyak AD 100 ml sampai 100 ml. Setelah menghitung perhitungan bahan, kita menghitung perhitungan CCO, di mana menggunakan yang rumus tadi F1 dikali K1 sama dengan F2 dikali K2.
F1-nya yaitu 100, K1-nya 0,01, F2-nya yang mau kita cari, K2-nya yaitu 5. Jadi 100 dikali 0,01 sama dengan F2 dikali 5. 100 dikali 0,01 sama dengan 1, sama dengan F2 dikali 5. F2-nya dikasih pindah di tempat 1 dan 1 dikasih pindah ke tempat F2. Maka F2 sama dengan 1/5 atau sama dengan 0,2 mili. 0,2 mili setelah menghitung perhitungan CCO, kita menghitung tetes percobaannya. Biasanya sampai volume 3 menggunakan CCO. 1 mili 30 tetes. Jadi 30 tetes dikali 3 sama dengan 90 tetes. 90 tetes dibagi 3 sama dengan 30 tetes. Jadi 1 mili sama dengan 30 tetes. Jadi yang tadi 0,2 mili dibagi 1 mili dikali 30 tetes sama dengan 6 tetes. Jadi perhitungan CCO-nya itu 6 tetes. Selanjutnya yaitu hitungan farmasi. Di Farmakope edisi 4 memberikan 3 bentuk persen, yaitu persen bobot berbobot yaitu B per B. Menyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Yang kedua yaitu persen bobot per volume atau dengan simbol B per F. Menyatakan jumlah gram zat yang dalam larut 100. Sebagai pelarut dapat digunakan air atau pelarut lainnya. Yang ketiga yaitu persen volume per volume atau dengan simbol F per F. Menyatakan jumlah mili zat dalam 100 mili larutan. Pernyataan persen tanpa menjelaskan lebih lanjut untuk campuran padat atau setengah padat. Di sini ada contoh soal di buku halaman 24. Di sini yaitu hitung berapa gram zat penambahan diperlukan pada pembuatan 400 gram campuran dengan kadar 20%. Bila yang tersedia 200 gram zat 25% dan zat 15% yang belum diketahui jumlahnya. Contohnya di sini ada jawabannya, tapi di buku di situ 50/100, harusnya di situ 15. Hanya itu kita ganti 15/100. Dan jadi XA 15/100 dikali X ditambah 25/100 dikali 200 sama dengan 20/100 dikali 800, di mana 500/100 dikali X sama dengan 0,15 X ditambah 25/100 dikali 200 sama dengan 50 sama dengan 80 yang hasilnya dari 20/100 dikali 400. 0,15 X sama dengan 80 dikurang 50. Kenapa 80 pindah? Karena variabel. Karena 80 dan 50 itu tidak mempunyai variabel. Jadi kita satukan mereka. Jadi X yang kita cari, X sama dengan 80 dikurang 50 kan 30. 30 dibagi 0,15. Hasilnya 200. Jadi zat 15% diambil sebanyak 200 gram. Zat penambah sebanyak 400 dikurang 200 ditambah 200 sama dengan 0 gram. Jadi itulah contoh soal perhitungan dengan bobot perhitungan farmasi. Bisa dilihat di contoh selanjutnya yang ada di buku. Yang selanjutnya yaitu perhitungan etanol.
perlu diketahui bahwa apabila kita mencampur dua larutan yang berbeda berat jenisnya, termasuk etanol atau spiritus, akan terjadi penyusutan volume yang disebut dengan kontraksi. Yang spiritus atau etanol adalah campuran alkohol absolut dengan air. O-nya dinyatakan dalam persen bobot per bobot atau volume per volume. Contohnya yaitu 100 gram etanol 0% bobot per bobot, artinya larutan mengandung alkohol absolut 0 per 100 dikali 100 gram sama dengan 0 gram. Air sama dengan 100 gram kurang 0 gram sama dengan 100 gram. Contoh kedua yaitu 200 cc etanol 70% volume for volume, artinya larutan mengandung alkohol absolut sebanyak 70 per 100 kali 200 sama dengan 140 cc. Air bukan 200 dikurang 140 cc sama dengan 60 cc, tetap lebih besar dari 60 cc. Hal ini dapat dihitung. Contoh selanjutnya bisa dilihat. Contoh selanjutnya yaitu contoh soal berapa persen bobot kadar etanol yang diperoleh kalau kita mencampurkan 100 gram etanol 70% volume dengan air 200 cc. Yang pertama yaitu 100 gram etanol 70% volume harus kita cari di buku bobotnya diubah ke bobot per bobot itu berapa, dengan kita buka buku dengan hasilnya 62,44% bobot per bobot. Alkohol absolut 62,44 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 62,44 gram. Kadar campuran 62,44 per 100 ditambah 200 dikali 100% sama dengan 20,81% bobot. Aturan menggunakan rumus yaitu B1 dikali K1 ditambah B2 dikali K2 sama dengan B3 dikali K3. Jadi 100 dikali 62,44 ditambah 200 dikali 0 sama dengan 300 dikali K3. K3 sama dengan 62,44 per 100 dikali 100% sama dengan 20,81%. Apabila tabel yang tidak ada dalam daftar, maka harus dilakukan interpolaris dengan cara misalkan yang hendak diketahui persennya bobot per bobot dan PJ etanol 90,5%, 90,5% volume. Ambil satu tabel yang terdekat di atasnya. Dengan perbandingan biasa kita dapat membuat tabel baru. Contohnya yaitu yang bisa kita lihat, BJ-nya 0,8271, bobot per bobotnya 85,65, volumenya yaitu 90. Kan kita mencari 90,5, jadi kita lihat di bawahnya lagi yang 91. PJ-nya 0,8337, bobot per bobotnya 86,99. Jadi kita kosongkan yang di tengah, kasih masuk 0,51, bobot per bobotnya itu 0,0006,
bobot-bobotnya itu 1,3. Volume per volume sama dengan 90,5. Perbandingan 0,5 per 1 sama dengan 1 per 2. Persen bobot per bobot sama dengan 85,69 ditambah 1/2 dikali 1,3 sama dengan 85,69 ditambah 0,65 sama dengan 86,34. BJ-nya yaitu 0,8271 ditambah 1 dalam kurung 1 dikali 0,0066 sama dengan 0,8271 ditambah 0,0033 sama dengan 0,8304. Jadi etanol 90,5% volume adalah etanol 86,34% bobot per bobot dengan PJ 0,8304. Itulah tadi presentasi tentang materi ilmu resep. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.